teman-teman, di sini aku mau menjelaskan lagi mengenai video sebelumnya, yaitu tentang masalah kehilangan indera penciuman dan indera perasa. Nah, di sini aku mau menjelaskan gejala apa yang ditimbulkan dari masalah ini, kemudian ada cara mengatasinya atau solusinya, kemudian vitamin apa atau minuman apa saja yang harus dibutuhkan dalam proses penyembuhannya. Namun kali ini rada berbeda, saya tidak akan menayangkan tutorial cara pembuatan rebusan tersebut, melainkan dari segi saya menjelaskan dari segi teorinya. Pasti dari teman-teman banyak yang bertanya, nah saya ini kena masalah apa, sakit apa. Nah, sebenarnya teman-teman itu terkena masalah ini, yaitu ada 4 kemungkinan. Yang pertama yaitu anosmia, yang kedua sinusitas, yang ketiga infeksi saluran pernafasan, yang keempat yaitu COVID-19. Nah, teman-teman itu saya sarankan tidak boleh panik dan jangan terlalu dipikirkan terus-menerus ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman pikirkan terus-menerus, teman-teman akan sembuhnya lama dan imun teman-teman akan turun. Nah, di video sebelum-sebelumnya yang mengenai rebusan jahe dan serai itu, saya selalu menjawab pertanyaan dari teman-teman dan menyarankan untuk jangan panik dan jangan dipikirkan terus-menerus. Nah, teman-teman, saya sarankan itu beraktivitaslah seperti sedia kala, jangan terus dipikirkan, terus murung di kamar terus. Nah, di video sebelumnya itu teman-teman banyak yang bertanya, nah kak, ini aku harus olahraga atau berjemur? Nah, saya jawab nih, nah olahraga itu bagus untuk kesehatan tubuh, tetapi jangan sampai kecapean. Dan berjemur juga bagus, tapi ingat, waktu yang bagus untuk berjemur itu jam berapa? Nah, waktu bagus untuk berjemur yaitu mulai jam 7 sampai jam 10 pagi. Lebih dari jam 10 itu sudah termasuk siang. Jadi tidak mengandung vitamin D yang bagus, melainkan dapat merusak kulit kita. Itu teman-teman. Minuman apa sih yang menjadi penunjang dari rebusan itu? Yang pertama yaitu tolak angin atau antangin boleh, tapi minumnya itu tanpa air putih ya. Jadi teman-teman itu minumnya 3 kali sehari atau 2 kali sehari boleh. Nah, minumnya tanpa air putih. Mengapa kok tanpa air putih? Karena tolak angin yang masuk ke dalam rongga tenggorokan kita ini akan membersihkan atau menyegarkan bagian saluran pernafasan atau saluran pencernaan, sehingga tenggorokan kita akan menjadi segar. Nah, itu fungsinya teman-teman. Dan di tolak angin itu mengandung jahe, madu, dan komponen lainnya yang berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dan juga tolak angin itu mempunyai banyak fungsi, salah satunya itu mengatasi pusing, demam, terus masuk angin, dan sangat berguna bagi peningkatan daya tahan tubuh. Nah, teman-teman juga ada yang bertanya, kak, ini aku menghirup inhaler atau minyak kayu putih, gak apa-apa kan? Nah, saya jawab gak apa-apa teman-teman, selagi yang kita hirup itu tidak berbahaya bagi tubuh kita. Kalau teman-teman berusaha untuk mencium bau menggunakan minyak wangi, nah agak dihindari dulu ya teman-teman, karena minyak wangi itu mengandung senyawa senyawa kimia yang dapat membuat kita pusing kalau terlalu lama kita menghirup minyak wangi tersebut. Kemarin dari teman-teman juga banyak yang bertanya, nah, kak, kemarin indera penciuman dan indera perasaku sudah kembali kak, sekitar 70%, tapi kok hari ini turun ya kak? Nah, itu kenapa? Nah, ini saya jawab teman-teman. Nah, itu terjadi karena
daya tahan tubuh teman-teman, daya imun di dalam tubuh kita itu sedang turun atau dalam kondisi tidak stabil, yang mengakibatkan pelemahan sistem imun kita, sehingga virus yang ada di dalam tubuh kita ini lebih menguasai, lebih dominan, dan bisa juga terjadi karena teman-teman kecapean. Nah, saya sarankan itu yaitu tidur yang cukup agar tubuh kita melakukan recovery untuk pemulihan imun yang telah turun. Jadi teman-teman yang saat ini sudah bisa merasakan makanan dan mencium bau walaupun sedikit, itu tandanya teman-teman akan segera sembuh. Nah, yang penting itu teman-teman jangan kecapean dan jangan dipikirkan terus-menerus. Saya ulangi lagi, jangan terlalu dipikirkan terus-menerus, tidak boleh. Dan jangan kecapean. Kalau sekali kecapean dan teman-teman sakit, ya hilang lagi indera penciumannya dan indera perasanya. Usahakan sistem pertahanan tubuh di teman-teman itu harus meningkat, harus naik terus, jangan sampai turun, tak boleh turun. Sekali turun ya membuat lama proses penyembuhannya. Jadi teman-teman tetap jaga kesehatan, jaga kondisi fisiknya. Ya, satu lagi teman-teman, nah di kolom komentar saya selalu bilang demam atau pusing tidak. Nah, kalau kita sedang mengalami masalah kehilangan indera penciuman dan indera perasa, saya sarankan tubuh kita harus fit, tidak boleh demam dan tidak boleh pusing. Nah, karena dua penyakit demam pusing ini mampu menurunkan daya tahan tubuh kita. Lihatlah gambar di atas ini. Nah, ini gambaran ketika tubuh kita demam. Cairan yang ada di dalam tubuh kita ini akan menguap, yang mengakibatkan kita akan lemas karena kita kekurangan cairan dalam tubuh. Tubuh kita mengalami dehidrasi atau penguapan yang akan membuat kita lemas. Sebaiknya teman-teman yaitu minum air putih yang banyak. Untuk ini pusing, kalau tubuh kita, kepala kita pusing, nah badan kita itu terasa tidak enak, seperti kita itu terasa lemes, mau ngapa-ngapain nggak enak, sehingga imun kita itu akan turun. Karena pusing itu juga dapat menurunkan daya tahan tubuh dengan cepat. Oleh karena itu, saya sarankan kalau kita demam, segera minum obat demam. Kalau kita pusing, segera minum obat pusing. Kalau dua-duanya kita demam dan pusing, minum obat demam dan pusing. Obat dan demam dan pusing yang teman-teman minum yaitu yang paling cocok, tidak harus mahal. Yaitu intinya yang paling cocok dan yang paling bisa menyembuhkan teman-teman. Jika teman-teman sudah periksa ke dokter dan diberi obat oleh dokter, saya sarankan tetap minum obat dari dokter, teman-teman. Nah, tetapi teman-teman harus mengatur jeda waktu yang harus teman-teman butuh untuk minum rebusan, minum tolak angin, obat dari dokter, vitamin. Nah, itu harus teman-teman kasih jeda waktu. Untuk rebusannya ini boleh dibarengkan dengan obat, karena rebusan jahe dan serai itu terbuat dari bahan alami, sehingga tidak menimbulkan efek negatif pada tubuh teman-teman. Sedangkan tolak angin dan obat itu harus kasih jeda waktu, karena takutnya dosis dalam obat dan vitamin atau tolak angin itu terlalu tinggi bagi tubuh kita, sehingga dapat membahayakan tubuh. Oleh karena itu harus kasih jeda